Diam di langit, garis pandang yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat siluet ramping di udara. Awalnya, semua orang percaya bahwa kejahatan Qin Yichen adalah karena catatannya yang luar biasa. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa, sementara kultivasi bela diri, pencapaian yang terakhir pada kekuatan roh begitu menakutkan. Bahkan pada ketinggian 640 zang, bahkan Patriark Yao Tianxin dari apoteker hari ini sangat menyesal. Semua orang tahu bahwa masa depan Qin Yichen pasti tidak terbatas. Mungkin itu akan menjadi orang suci agung kedua, dan itu akan mengguncang benua dua. Tentu saja, premisnya adalah Qin Yichen dapat tumbuh dengan aman. Dalam situasi saat ini, Qin Yichen kehabisan waktu. Hal pertama yang harus mereka hadapi adalah krisis Nigma Clan. Dan meskipun Star Lion Imperial Family untuk sementara membalas dendam karena iblis di langit, jika ada kesempatan, Star Lion Imperial Family pasti akan menggigitnya. Padanya, bocah kecil ini, jika hanya tumbuh diam-diam di ras manusia, melihat siluet itu, untuk waktu yang lama, Wu Xiaofang menggelengkan kepalanya. Memikirkan situasi yang terakhir, dia tidak bisa menahan nafas. Seorang pahlawan di masa-masa sulit belum tentu merupakan hal yang buruk baginya. Namun, leluhur tua monster guntur tidak setuju, tetapi di matanya penuh antisipasi. Dia berbeda dari Wu Xiao, yang lahir di ras tingkat sovereign. Dengan sumber daya dan bakat bawaan unggul dari ras tingkat sovereign, ia menerobos ke pembangkit tenaga listrik realem bumi dan menjadi keluarga kekaisaran kabut air. Kaisar. Namun, jalur pertumbuhan leluhur tua iblis guntur sangat bergelombang. Ketika dia menggulingkan kekuasaan keluarga kerajaan jahat besar, dia hampir menghancurkan keluarga itu beberapa kali. Dibandingkan dengan yang pertama, leluhur tua setan guntur tidak diragukan lagi lebih jelas. Dalam situasi krisis ini, dapat lebih merangsang potensi seseorang. Jika Qin Yichen telah tinggal di ras manusia, dia mungkin belum mencapai hasil seperti itu. Wu Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa membantah. Dia secara alami tahu bahwa pukulan besar yang sebenarnya sering datang dari lingkungan seperti ini, bahkan beberapa roh jahat. Untuk menekannya, dia dengan sengaja memprovokasi beberapa makhluk yang tidak dapat diatasi. Tetapi seringkali roh jahat itu mati di dalam tubuh mereka. Di bawah krisis besar itu, apa yang benar-benar bisa tumbuh tidak terlalu banyak untuk dikatakan 1000 mil. Nama iblis Qin Yichen, meskipun tidak ada jejak kelembaban, tetapi semakin banyak bakat bawaan yang dia tunjukkan, semakin mudah jatuh di jalan pertumbuhan. Apalagi, belum lagi ancaman dari Star Lion Imperial Family, hanya melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya dari Nigma Clan, membuat mereka resah. Ketika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh Qin Yichen, siluet di langit itu diam-diam jatuh kembali ke kuil mereka sendiri. Dengan kepergiannya, jenis ombak besar yang menyelimuti langit berangsur-angsur menghilang. Kembali ke kuil, pikiran Qin Yichen melihat ke dalam, dan kemudian dia menyadari bahwa tubuh kekuatan rohnya telah sepenuhnya menjadi emas. Benar-benar berbeda dari tubuh kekuatan roh dari Pil Master biasa, tubuh kekuatan rohnya tidak bisa dihancurkan. Itu layak untuk memadamkan seni jiwa. Tidak heran orang suci agung mampu menyapu orang di dunia yang sama. Merasakan kekuatan-kekuatan rohnya, Qin Yichen diam-diam terkejut. Dengan kekokohan tubuh spirit power, saat bertarung melawan orang lain, meski spirit powernya tidak sebaik pihak lain, tidak akan ada kekhawatiran. Terlebih lagi, pencapaian kekuatan roh Qin Yichen, melihat seluruh 10.000 benua, dapat dihitung dengan jari seseorang. Perampokan roh ini adalah hal yang baik. Setelah mengamatinya, Qin Yichen juga dalam suasana hati yang baik. Meski ada beberapa perubahan terobosan kali ini, pada akhirnya keuntungan yang didapatnya jauh di luar dugaannya. Dengan kekuatan rohnya saat ini, itu cukup untuk dibandingkan dengan senior suci biasa dan bahkan ahli pil puncak suci. Jika kekuatan rohnya begitu luas di tanah darah, mungkin itu tidak akan terlihat begitu tidak nyaman di hadapan roh jahat mimpi buruk. Waktu telah berlalu, tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Setelah inkubasi setengah tahun, Nigma Clan akhirnya mulai mengambil tindakan. Pertama, ada kekacauan di keluarga kekaisaran Jingyun di pihak penguasa monster petir. Saat kekuatan pasukan Nigma Clan diketahui, keluarga kekaisaran Jingyun akhirnya panik. Segera, mereka membentuk aliansi dan ingin bersaing dengan Nigma Clan. Namun, aliansi itu hanya menyatukan kekuatan di keluarga kekaisaran Jingyun. Dalam pertempuran melawan klan mimpi buruk yang mengamuk, ia kalah. Apalagi ini hanya pasukan Nigma Clan. Di antara mereka, sama sekali tidak munculnya pembangkit tenaga super. Yang lebih mengejutkan adalah, ketika keluarga kekaisaran Jingyun bertarung dengan tentara klan mimpi buruk, berita tentang serangan klan mimpi buruk datang tiba-tiba di dua area lainnya. Dan di dua area itu, keberadaan yang kuat dari ras yang sama sekali tidak berdaulat hampir kurang dari setengah bulan, dan pasukan di area itu dibantai oleh klan Blood Mare dengan cara berdarah. Di mana setan lewat, mayat di mana-mana di seberang lapangan, darah mengalir ke sungai, semua penghalang benar-benar terhapus oleh mereka. Darah, seakan menodai langit dari 10.000 benua etnis.
Ketika Nihma Clan menunjukkan taring yang menakutkan, 10.000 benua akhirnya mulai bergetar. Dan ras tingkat sovereign itu juga mulai memahami betapa mengerikannya musuh yang akan mereka hadapi kali ini. Penyebaran ketakutan juga diketahui oleh semua kekuatan. Di benua ini, saya khawatir tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahan Nihma Clan. Bahkan ras tingkat sovereign yang menyendiri dan jauh, tidak dapat melakukannya. Untungnya, saat Nihma Clan akan membantai 10.000 benua etnis, ras tingkat sovereign utama akhirnya menundukkan wajah mereka dan untuk sementara membentuk aliansi di bawah negosiasi para kaisar. Namun, aliansi ini sama sekali berbeda dari aliansi iblis. Mereka hanya negosiasi verbal. Saat balapan level sovereign mereka bertemu dengan kekuatan puncak klan mimpi buruk, ras level sovereign yang tersisa akan membantu. Namun, mereka sama sekali tidak menjaga kekuatan mereka yang lemah. Dan ketika melihat ras tamu-tamu tingkat sovereign, mereka memilih untuk meninggalkan diri mereka sendiri. Ras dari 10.000 benua etnis yang awalnya memiliki sedikit keberuntungan semuanya berbondong-bondong ke Liga Iblis. Saat ini, jika Anda tidak menemukan pendukung yang dapat diandalkan, saya khawatir hanya ada satu cara untuk binasa. Meskipun dikatakan bahwa Nihma Clan adalah paku dari Nihma Clan, situasi mereka sangat berbahaya, tetapi semua orang juga merasakannya. Nihma Clan sepertinya mewaspadai mereka juga, sehingga tujuan pertama mereka bukanlah keluarga monster sovereign dan kabut air keluarga kekaisaran,